Bapa di surga, terima kasih untuk kemurahan-Mu yang berlaku dalam kami. Setiap saat Engkau nyatakan kasih-Mu, bahkan sampai pada saat-saat yang sukar sekalipun, justru di situ Engkau lebih menyatakan kasih-Mu kepada umat-Mu yang berharap kepada Dikau. Saat ini kami datang, oh Tuhan, ingin mendengarkan firman-Mu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kami. Kami tidak mengerti akan kehendak-Mu tanpa firman-Mu dinyatakan dalam kami. Sebab itu dalam kebaktian ini Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu untuk membukakan rahasia firman-Mu. Kami membaca ayat-ayat dalam Alkitab, tapi jika Engkau tidak membukakan rahasianya, kami tidak mengerti Tuhan, sehingga kami akan hidup tetap dalam penderitaan belaka ya Tuhan. Sebab itu biarlah Engkau bukakan firman-Mu bagi kami. Apa yang kami baca Engkau jelaskan lewat kuasa Roh-Mu yang suci dalam setiap hati kami. Hati yang penuh dengan keberatan, hati yang penuh dengan perkara yang samar-samar. Nyatakan agar kami jangan berbuat dosa di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengganggu, menggoda kami, Tuhan, kami bersatu hati panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Demikian kami berdoa, biarlah Engkau mencurahkan Roh-Mu yang suci dalam kami, mengurapi kami, bahkan memenuhi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Memusatkan hati kami, roh kami untuk dapat menampung firman-Mu ya Bapa. Terima kasih, doa kami ini kami naikkan kepada Dikau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan selamat berbakti, selamat bahagia di dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, kita menggunakan waktu yang ada ini dengan tekun, dan biarlah kita mohon selalu urapan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita agar kita mampu untuk mengerti firman Allah. Puji Tuhan. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-11. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-11. Kita sedang memeriksa ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18 tentang sangkakala yang ke-7. Sangkakala yang ke-7 yang bermuatan kerajaan Allah datanglah. Kerajaan Allah datang di dunia ini. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Dia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dalam Wahyu Fatsal 19 disebutkan Dia sebagai mempelai laki-laki. Dia datang sebagai Raja untuk masuk dalam perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah. Sebab pengantinnya telah siap. Kerajaan Allah datang itu juga berarti bahwa gereja Tuhan sudah dalam keadaan siap untuk sebagai mempelai wanita menyambut mempelai prianya. Sudah siap dengan pakaian putih yang berkilau-kilauan. Itu dijelaskan dalam Wahyu Fatsal yang ke-19. Di sana dijelaskan bahwa mempelai wanitanya sudah siap, bagaikan mempelai wanita untuk menerima mempelai prianya, juga bagaikan tubuh untuk menerima kepala di atas tubuhnya. Itu suatu isi atau beban yang ada dalam sangkakala yang ke-7. Di bagian ayat-ayat yang lain secara gamblang di sana
disebutkan Tuhan mengumpulkan orang-orang sucinya dari segenap penjuru alam. Kita membaca itu saudaraku di dalam Injil Matius pasal 24. Injil Matius pasal yang ke-24. Jadi mempelai ini terdiri dari sekian banyak umat Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-31. Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-31. 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Ya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ya, ke ujung langit yang lain. Saudara-saudaraku, dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, 1 Tesalonika pasal 4, saudara-saudaraku, bukan hanya yang masih hidup, bukan hanya orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, tapi 1 Tesalonika pasal yang keempat kita membaca di sana orang mati dibangkitkan, dan kemudian kita yang masih hidup akan diangkat. 1 Tesalonika 4 mulai ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Tidak ada ruginya kita membaca seluruh ayat ini. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan 18. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ya, terus. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ya, dikumpulkan oleh Allah bersama-sama dengan Dia. Salah satu bukti waktu Yesus disalibkan, seorang yang disalibkan bersama dengan Dia memohon, Tuhan ingat akan daku apabila engkau datang sebagai Raja. Tuhan katakan, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Tuhan mengumpulkan orang-orang sucinya, orang-orang tebusannya bersama-sama dengan Dia. 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Ya. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ya, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Terus, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya, lebih dahulu bangkit. Terus, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Iya, terima kasih. Jadi saudara-saudaraku, inilah sangkakala, dan dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 di sana dijelaskan secara tepat sangkakala yang dimaksud. Sangkakala yang terakhir itulah sangkakala yang ke-7, sangkakala yang terakhir. Kita membaca 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita baca ayat yang ke-51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Suatu rahasia.
Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Iya, saya sudah berulang-ulang mengatakan tidak mati semuanya, artinya ada yang mati, ada yang hidup. Kita tidak mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Sementara kita hidup di bumi ini adalah saat untuk mengalami proses keubahan. Kita masih hidup di bumi ini untuk diubahkan, untuk percaya kepada Tuhan, bertobat, lahir baru, mengalami pembaharuan. Lewat sarana yang paling dapat kita capai ialah lewat ibadah. Roma 12 ayat 1 dan 2 disebutkan ibadah itu mengubahkan kita, mulai dari pembaharuan budi kita. Jadi itu sarana yang diberi oleh Tuhan untuk kita mengalami keubahan. Hidup di bumi ini untuk beribadah. Jadi salah sekali kalau kita tidak beribadah, kita tidak menggunakan kesempatan untuk masuk di dalam, saudara-saudaraku, rencana Allah yang besar dan kekal untuk kita. Hidup di bumi ini untuk beribadah. Dan Rasul Paulus katakan ini sebenarnya suatu rahasia. Jadi saudara-saudaraku, seringkali kalau kita tidak beribadah kita pikir tidak salah, tidak berdosa. Tetapi sesungguhnya itu suatu dosa, dan kalau saya mengatakan itu dosa besar, itu ada alasan. Ada alasannya. Alasannya adalah di dalam firman Allah. Ibrani pasal 10 ayat 25 disebutkan orang yang dengan sengaja meninggalkan kesempatan ibadah itu sama dengan berbuat dosa sengaja, yang untuk itu tidak ada korban. Untuk itu nggak ada korbannya, saudara-saudara. Dan kita harus menyadari hal itu. Untuk berdosa sengaja ini tidak ada korban pengampunannya. Sebab itu saudara-saudaraku, kita biar mendengar ini dan menanamkan itu dalam ingatan kita. Jangan kita meninggalkan ibadah dengan sengaja dan dikatakan seperti banyak diperbuat oleh orang-orang. Tetapi menjelang hari Tuhan, biar kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Saudara-saudaraku, tidak ada ayatnya, tetapi saudara-saudaraku, alangkah indahnya kalau saat kita beribadah Tuhan datang. Alangkah indahnya di saat kita beribadah Tuhan datang. Dan seorang hamba Tuhan dia berdoa, Tuhan kalau engkau mau angkat saya, mau ambil saya, ambil saja. Kalau bisa tidak usah macam-macam penderitaan ini dan itu. Selesai saya berkhotbah, angkat saja saya. Dan itu terjadi, saudaraku. Dia memang mengalami, orang ini memang mengalami itu. Selesai dia berkhotbah, dia tamatkan kebaktian, lalu Tuhan panggil dia. Begitu indah kehidupan. Jadi saudara-saudaraku, hidup ini untuk beribadah. Dan ini orang tidak mikirkan ini. Tidak ada orang memikirkan sedemikian. Nggak ada. Tidak ada orang memikirkan bahwa hidup itu untuk beribadah. Kalau hidup itu untuk cari kekayaan, banyak orang pikirkan. Kalau hidup itu untuk cari kepuasan, banyak orang mikirkan. Kalau hidup itu untuk mencari keuntungan pribadi, banyak orang memikirkan. Tapi hidup untuk beribadah itu tidak ada orang memikirkan. Dan kalau kita sempat memikirkan itu hanya oleh kemurahan Tuhan. Sebab Tuhan katakan ini suatu rahasia. Ini suatu rahasia, artinya tersembunyi bagi banyak orang. Dan hanya orang pilihan Tuhan yang tahu ini.
bahwa hidup ini sesungguhnya untuk beribadah. Beribadah, hidup beribadah bukan berarti sudah tidak usah kerja cari nafkah. Saudara di dalam bekerja tetap beribadah, di dalam bekerja mencari nafkah. Sudah lihat orang-orang suci zaman dahulu semacam Ibrahim, Raja Daud dan anak-anak Tuhan, mereka itu bekerja. Bangsa Israel itu bekerja mencari nafkah. Bahkan sampai saat mereka diperhamba pun mereka tetap menuntut ini. Kami mau beribadah. Mereka menuntut kepada Firaun, lepaskan kami mau beribadah kepada Allah. Ini suatu contoh yang jelas, suatu rahasia. Kemudian bangsa Israel dikatakan kamu bangsa pilihan, bangsa yang kudus, milik saya sendiri, milik aku sendiri. Ini Tuhan berikan sebagai suatu kerajaan. Jadi ini suatu rahasia bahwa kita ini akan berubah. Saudara-saudaraku, sarananya adalah lewat ibadah. Dalam ibadah itu ada firman, ada Roh Kudus, ada kuasa Allah, ada kasihnya Tuhan. Itu dalam ibadah ini yang dipakai oleh Tuhan untuk mengubahkan kehidupan manusia. Kita semuanya ini beribadah, kita semuanya ini diubahkan. Nanti ada yang mati, ada yang hidup. Ada yang mati, ada yang hidup. Tapi sudah didahului tadi pembacaan 1 Tesalonika 4. Kalau ada yang mati, kita jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Kalaupun dia itu mati, mari kita baca. Dia mati dalam suasana proses keubahan. Kita mendengarkan, baca terus. Dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Nafiri yang terakhir. Nafiri yang ketujuh itu nafiri yang terakhir. Dan bunyi nafiri yang terakhir. Terus. Sebab nafiri akan berbunyi. Dan orang-orang mati akan dibangkitkan. Orang mati akan dibangkitkan. Dalam 1 Tesalonika 4 tadi, malah mereka akan dibangkitkan dahulu. Terus dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Kita yang masih hidup diubah. Disebutkan tadi dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata. Saudara-saudaraku, begitu kita buka mata, kita sudah di alam ilahi, di mana Tuhan sudah tetap bersama kita dalam suatu alam yang tidak dikuasai oleh maut. Haleluya. Jadi saudara-saudaraku, ini sangkakala yang ketujuh. Ayat 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ya, terima kasih. Jadi inilah suatu hal yang sangat penting dari bunyi sangkakala yang ketujuh, saudara-saudaraku, yaitu kerajaan Allah datang di bumi ini. Kerajaan Allah datang di bumi ini. Dalam pengejaran yang kita terima, saudara-saudaraku, Tuhan berkerajaan 1000 tahun damai. Itu kerajaan mempelai, kerajaan seperti di Taman Eden, dan bukan seperti, memang itu Taman Eden yang pernah diberikan oleh Tuhan kepada manusia zaman Adam dan Hawa, yang akan diturunkan kembali. Firdaus akan disediakan bagi umat manusia di sana. Saudaraku, dalam 1 Korintus pasal 15 ini disebut manusia pertama Adam. Itu Adam. Tapi kemudian Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Adam yang akhir itulah Tuhan Yesus. Dia Adam yang akhir. Dan gereja Tuhan itulah mempelainya. Disebut Adam yang akhir. Adam yang pertama itu yang dulu, yang sudah berbuat dosa. Tapi Adam yang akhir
itulah Dia yang sudah mati untuk menebus umat manusia ini, dan Dia sebagai mempelai laki-laki, dan gerejanya mempelai wanita akan tinggal di Firdaus dalam kerajaan 1000 tahun. Disebut dalam Alkitab itu kerajaan 1000 tahun. Yesus Adam yang akhir, Dia mempelai laki-laki, Dia raja. Dalam Wahyu 19 disebut raja di atas segala raja, dan mempelainya itulah jemaat Tuhan, ialah raja-raja. Sehingga kerajaan 1000 tahun itu kerajaan dari semuanya raja-raja. Tidak usah tanya siapa rakyatnya, tidak ada rakyat di sana, semua raja. Sebab raja yang dimasukkan dalam Yohanes pasal 8, Tuhan katakan adalah orang yang mengalahkan dosa, orang yang tidak takluk, tidak melakukan dosa. Itu disebut raja-raja, bukan hamba dosa. Sebab itu biar kita memperhatikan hal ini, penting sekali. Jadi disebut di sini, saudara-saudara, ke bawah, kita ini akan masuk dalam suatu kerajaan. Dan Efesus pasal yang kelima yang disebutkan rahasia di sini dalam Efesus pasal yang kelima ayat 32. Mari ayat 32, Efesus pasal 5 ayat 32. Rahasia ini besar, ya, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ya, hubungan Kristus dan jemaat. Jadi kalau kita mengerti, saudaraku, apa artinya ibadah, suatu rahasia, keubahan, rahasia ini menjadi besar, artinya menjadi besar, artinya di saat keubahan itu kita mengalami, kita ada hubungan dengan Tuhan. Kalau saudara mendengar firman, saudara diubah oleh Tuhan. Saya kasih contoh praktis. Contoh praktis. Kalau saudara mendengar firman Tuhan, saudara mengerti, kemudian saudara menyimpan dalam hati, saudara praktikkan firman, saudara mengalami keubahan. Perhatikan, selanjutnya sudah bisa dipastikan saudara akan selalu mencari firman, akan ada hubungan dengan Tuhan di dalam firman. Itu sudah bisa dipastikan. Jadi kalau saudara mendengar firman Allah, tertarik, mengerti, kemudian saudara mengalami keubahan, selanjutnya sudah bisa dipastikan. Dan ini tidak perlu disuruh, tidak perlu dipaksa lagi. Saudara sendiri ada satu dorongan untuk mencari firman itu, bersekutu dengan firman. Ini perhubungan antara Kristus dan umatnya, dan mempelai wanitanya, itulah gerejanya. Gereja yang memiliki firman. Setiap pribadi yang mengalami keubahan firman, dia akan tertarik pada firman. Gereja yang dikuasai oleh Roh Kudus akan tetap mencari hidup di dalam Roh Kudus itu. Gereja yang mengalami kasih Allah akan tetap mencari kasih Allah dan tidak bisa dipisahkan. Dia nantinya akan menjadi hubungan seperti kepala dan tubuh. Dia tidak bisa dipisahkan dari Tuhan. Nah ini, jadi satu kehidupan yang sudah mengalami proses diobatkan oleh Tuhan. Dalam ibadahnya, dia diobatkan oleh Tuhan dalam ibadahnya. Orang ini tidak mungkin bisa dipisahkan dari Tuhan. Sekalipun datang guncangan yang hebat di bumi ini, saudaraku, orang ini tidak bisa dipisahkan dari Tuhan. Semoga kitalah orangnya, saudara-saudaraku. Tapi kalau tidak ada keubahan, tidak perlu tunggu guncangan, saudara-saudaraku. Dia sendiri oleh tarikan dunia akan meninggalkan Tuhan, akan gugur dari iman. Apalagi kalau sudah terjadi guncangan. Sebab itu guncangan ini terjadi.
guncangan akan terjadi di bumi ini. Rasul Paulus tulis dalam surat Ibrani, saudara-saudaraku, pasal yang ke-12 itu, guncangan itu akan terjadi untuk menguji siapa yang benar-benar ada hubungan dengan Tuhan. Siapa yang melekat pada Tuhan itu tinggal tetap, sementara yang tidak ada hubungan dengan Tuhan akan gugur. Mari saudara, kita mau sekarang ini kesempatan untuk ibadah kita ini mempunyai kuasa yang mengobatkan hati kita. Saudara catat ayat ini, baca di rumah, Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Jadi suatu ibadah, suatu penyerahan hidup kepada Tuhan. Haleluya. Mari, ini kerajaan Allah datang di bumi begitu hebatnya. Yang kedua, muatan dari sangkakala yang terakhir itu adalah hukuman atas orang yang merusak bumi. Hukuman atas orang-orang yang merusakkan bumi ini. Itulah orang-orang durhaka. Kita kembali dalam kitab Wahyu pasal 11 tadi. Kitab Wahyu pasal yang ke-11. Kitab Wahyu pasal yang ke-11. Kita kembali dalam kitab Wahyu pasal yang ke-11 tadi. Dalam ayat yang ke-18 kita baca. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang. Amarahmu telah datang. Dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi. Iya, saat orang mati untuk dihakimi. Dan kemudian lanjut sampai pada alinea kepada orang yang kecil dan untuk membinasakan. Alinea terakhir. Dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Jadi ini muatan dari sangkakala yang ketujuh ini. Jadi turunnya murka Allah. Singkatnya demikian. Turunnya murka Allah yang diceritakan di dalam pencurahan 7 bokor. Wahyu 15 dan 16. Khusus Wahyu 16 itu pencurahan bokor. Untuk ini saya belum akan bicara sekarang. Saya belum akan bicara sekarang ini, sebab saatnya nanti akan datang. Tapi kita akan bicara sekarang yang berkaitan dengan kerajaan Allah ini. Jadi dalam 7 sangkakala itu, sangkakala yang ketujuh muatan mengenai kerajaan Allah. Kita membaca sekarang ayat 19. Ayat 19. Ini semua berkaitan dengan kerajaan Allah. Dan nanti dalam pasal-pasal berikut kita akan melihat ini. 2 perkara ini selalu ada. Kerajaan Allah atau hukuman. Kerajaan Allah atau hukuman. Itu dalam pasal-pasal berikut. Jadi itu muatan dari sangkakala yang ke-7. Ayat 19. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga. Iya, terbukalah bait suci Allah yang di surga. Dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Iya, terjadi suatu guncangan. Terjadilah suatu kilat, guruh, gempa bumi, hujan es lebat. Tolong tabut perjanjiannya ditunjukkan. Ya. Jadi ini yang kelihatan, ini tabut perjanjian. Saudara-saudaraku, ini tabut perjanjian, ini salah satu alat di dalam tabernakel, dan ini alat yang terdalam. Alat ini alat yang paling berada dalam ruangan yang disebut
ruangan maha suci, satu-satunya alat memuncak kepada tabut perjanjian. Itu pemuncak. Nasihat yang saya terima dari Bapak Pendeta Toteis yang adalah senior dalam pelayanan dengan pengajaran mempelai ini, selalu ingatkan suatu pelayanan, suatu khotbah ini harus peningkatannya kepada tabut perjanjian. Kitab Wahyu adalah kitab bicara tentang tabut perjanjian. Kitab Wahyu dalam Alkitab bicara tentang tabut perjanjian. Dan ini saudara-saudaraku, bagi umat manusia di begitu banyak waktunya, tabut ini seakan hilang dari tengah-tengah umat manusia. Manusia mencari-cari di mana ini tabut perjanjian. Bangsa Israel mencari, tidak menemukan sampai sekarang ini, dan mereka membuat duplikatnya. Mereka membuat duplikatnya untuk juga membangun tabernakel, membangun bait Allah. Ini suatu gerakan yang mereka lakukan sekarang untuk membangun bait Allah. Dan segala peralatan-peralatan ini saya mendengar, saya tidak lihat sendiri, tapi saya mendengar dari salah satu hamba Tuhan yang adalah bangsa Israel sendiri, mengatakan mereka sudah mempersiapkan ini. Mereka menunggu waktu untuk membangun rumah Allah, menempatkan alat-alat ini di dalam bait suci Allah. Tetapi itu adalah buatan manusia. Dalam 2 Korintus pasal yang kelima, 2 Korintus pasal yang kelima, Tuhan bicara tidak lagi kemah buatan manusia, tapi Tuhan mempersiapkan kita suatu kemah yang lain. 2 Korintus pasal yang kelima, 2 Korintus pasal yang kelima, 2 Korintus pasal yang kelima, ayat pertama. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Ya. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, Ya. suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Iya, jadi sebetulnya ada kemah yang lain, atau kemah yang ada di surga, kediaman di surga. Ayat 2. Selama kita tinggal dalam kemah ini, Ya. kita mengeluh. Waktu kita hidup dalam kemah ini, di bumi ini, dalam tubuh kita di bumi ini, kita mengeluh Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di Iya, atas, iya. tempat kediaman kita yang sekarang ini. Ya. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan Iya. telanjang. Ayat 4. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, Masih hidup dalam kemah, dalam tubuh ini, kita mengeluh oleh beratnya kita tekanan. mengeluh oleh beratnya tekanan, Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. ya. Sebetulnya yang berat itu bukan tekanan beban itu yang terlalu berat. Beban itu memang berat, tapi Tuhan memberikan kita kemampuan. Tapi yang berat adalah karena kita sendiri tidak mau melepaskan beban itu. Itu yang membuat berat. Karena kita tidak mau melepaskan beban yang ada ini. Itu yang membuat kita berat. Seperti kita tidak mau melepaskan pakaian yang lama ini. Jadi kita mau nanti menanggalkan pakaian baru, tetapi tidak mau menanggalkan pakaian lama. Ini yang membuat berat. Beratnya tekanan hidup kita sekarang bukan karena berat dari tekanan itu sendiri, tetapi yang membuat lebih berat adalah karena kita tidak mau melepaskan beban itu. Kalau kita mau terlepas dari beban itu, saudara-saudaraku, kita akan diberikan oleh Tuhan suatu tempat yang baru, suatu suasana baru, tanpa tekanan, tanpa daya tarik dunia ini lagi. Dan ini membuat kita ringan. Ini membuat kita ringan.
Saudara-saudaraku, kalau Tuhan cabut itu dan kita rela lepaskan, saudara-saudaraku, maka kita akan menjadi begitu ringan hidup di bumi ini. Kita ini menjadi tekanan kita berat dan keluh kesah. Sebab apa? Sebab beban yang kita pikul itu, dosa yang kita pikul, keinginan daging, dan segala sesuatu kecintaan atas dunia ini, itu kita pegang erat-erat, kita terus pikul. Sementara Tuhan sebetulnya komandokan kita lepaskan itu. Dan kalau kita mau lepaskan, dan di sana kita akan mengalami suatu keringanan beban itu. Saatnya akan datang, saudaraku, segala beban ini hilang dan kita benar-benar mengagungkan Tuhan. Sebab itu biarlah kita memuliakan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, ada kemah, ada tabut perjanjian. Saat bait suci Allah di sorga dibuka, tabut perjanjian itu dibukakan. Tabut perjanjian itu kelihatan. Mari kita kembali Wahyu pasal 11. Wahyu pasal 11. Wahyu pasal 11. Maka ayat 19, maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjian di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Ini tanda-tanda dari hadirnya Tuhan. Ini tanda dari hadirnya Tuhan. Saudaraku, kalau tabut perjanjian ini dikelihatan dan kemudian ada terjadi deru guru, gempa bumi dan hujan es lebat, ini tanda Tuhan hadir. Keluaran pasal 20. Keluaran pasal yang ke-20. 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 Kitab Keluaran pasal 20. Kita baca ayat 18. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, Ya. kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Ya. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Ya. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Terus. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu. Untuk mencoba kamu. Dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Iya, jadi di mana Allah hadir itu dosa tidak bisa tahan. Terus, adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Iya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat di sini Allah turun ke dalam ke bumi ini, saudara-saudaraku, dan kemudian terjadi suatu guncangan yang hebat, saudara-saudaraku, yang membuat manusia takut dan menjauh dari Allah. Tuhan sebetulnya tidak untuk membuat manusia ini menjauh dari Allah, tetapi maksud Allah supaya manusia berhenti berbuat dosa. Sekarang kita lihat apa artinya guncangan-guncangan itu. Ayat pasal 25, kitab Keluaran pasal 25. Kitab Keluaran pasal yang ke-25. Atau ayat pasal 25 kita baca mulai ayat 21 dan 22. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Dan dari atap tutup pendamaian itu, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau
tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Ya, tolong tabut perjanjiannya itu kemudian ayat 22 dibaca kembali. Baca kembali ayat 22. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Di sana aku bertemu dengan engkau. Terus. Dan dari atas tutup pendamaian itu. Tunjukkan atas tutup pendamaian itu. Terus. Dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu. Kedua kerub yang ada di atas tabut itu. Aku akan berbicara dengan engkau. Aku akan bicara dengan engkau. Tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Ya, jadi begitu hebatnya sebetulnya hadirnya Tuhan dalam suatu kebaktian. Kalau kita melihat itu secara rohani, tidak mungkin kita main-main dalam kebaktian. Sebab Allah turun dalam suatu kehebatan Tuhan untuk berbicara. Saat firman Tuhan disampaikan, itu sebetulnya suatu yang dahsyat. Hanya orang pilihan Tuhan dapat melihat dan merasakan itu. Dan Tuhan mau saudara-saudaraku kita ini umat ketebusannya bisa mengerti itu, bisa melihat itu, untuk menghargai setiap pemberitaan firman. Kita mengalami suatu kedahsyatan, suatu kehebatan Allah yang membuat kita akan tersungkur untuk menyembah Dia. Ini firman Allah. Jadi kalau kita lihat keadaan dunia akhir zaman, manusia saudara-saudaraku sudah terlalu jauh situasinya dari zaman dulu. Dalam Ibrani pasal 12, Ibrani pasal 12, bagaimana Tuhan turun di atas tabut perjanjian ini, saudara-saudaraku, suatu kehebatan terjadi. Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12. Kita membaca ayat 18. Kita mulai ayat yang ke-18. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Terus, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Terus, dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Ya, jadi itu yang terjadi di zaman dulu, zaman di gunung Sinai. Terus, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Terus, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Ya, darah Habel dia berseru kepada Tuhan. Darah Habel dia punya darah dicurahkan ke tanah, dan darah itu naik berseru kepada Tuhan untuk Habel. Tapi darah Yesus bukan untuk satu orang. Darah Yesus untuk begitu banyak orang. Itu sebabnya disebut darah ini jauh lebih kuat dari darah Habel. Dia berseru, saudara-saudaraku, untuk semua orang-orang suci, saudara-saudaraku, untuk suatu pembalasan bagi darah dari orang-orang suci. Dalam Wahyu pasal yang ke-6 itu orang-orang mati syahid, mereka berseru, tapi sesungguhnya darah Tuhan sudah berseru untuk mereka. Ayat 25. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput,
apalagi kita jika berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Ya, jadi dulu Dia berbicara di bumi, dan saudara-saudaraku, orang yang menolak Dia tidak luput. Sekarang Ia berfirman dari surga. Ayat 20. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Ya, jadi nanti firman Allah ini menggoncangkan bumi. Terus, tetapi sekarang Ia memberikan janji, ya, satu kali lagi aku satu akan kali lagi. menggoncangkan bukan Ya. hanya bumi saja. Bukan hanya bumi saja, dulu mengguncangkan bumi, tapi nanti bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Langit juga. Jadi begitu dahsyat kuatnya firman Allah. Tapi firman Allah sekarang dipermain-mainkan sama manusia. Jadi kita lihat begitu hebatnya dosa manusia sekarang. Sementara perhatian Tuhan sudah diberikan kepada kita untuk kita masuk dalam lindungan Allah. Terus, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Apa diguncangkan? Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi yang teguh itu tidak bisa diguncangkan, akan menjadi permanen. Ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Ya, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Iya. Akhirnya, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ya. Jadi kalau kita sempat beribadah saja, kalau kita sungguh-sungguh orang yang tidak akan gugur, sempat beribadah saja kita sudah mengucap syukur. Sempat beribadah saja sudah bisa mengucap syukur. Bisa masuk dalam kebaktian saja sudah mengucap syukur. Ini tanda-tanda orang semacam ini, guncangan sehebat apapun dia tidak akan gugur. Tapi kalau kita masuk kebaktian, kita malah merasa, oh kita berjasa kepada Tuhan, sebab masuk kebaktian kita berjasa. Kita melayani Tuhan, kita merasa berjasa. Orang semacam ini guncangan sedikit gugur. Jangan merasa berjasa karena melayani Tuhan. Kalau kita bisa berbakti, kalau kita bisa melayani Tuhan, harusnya kita hanya bisa bersyukur, sebab kita manusia yang sesungguhnya tidak layak untuk memegang pekerjaan Allah yang suci, dilayakkan oleh Tuhan. Sesungguhnya kita ini hanya bisa bersyukur, bukan menuntut. Kok aku sudah kebaktian, kok enggak Tuhan kok enggak berkati aku. Kalau begini aku enggak mau masuk lagi, gugur. Sebab memang bukan begitu harusnya. Kita menerima kerajaan yang tidak tergoyangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Saudara-saudaraku, jadi bukan hanya lantaran berdoa sakit tidak sembuh tinggalkan Tuhan, percobaan tidak selesai, belum selesai tinggalkan Tuhan. Kita apa namanya bahasa Jawa, ngambul, jangan ngambul. Orang dari luar Pulau Jawa apa ngambul, mogok, karena doanya belum didengar oleh Tuhan, ngambul. Orang Kristen semacam ini belum guncangan sudah gugur. Nggak usah tunggu guncangan, dia sudah gugur. Nggak usah tunggu guncangan. Apalagi kalau guncangan dia akan berhamburan, saudara-saudaraku. Orang Manado bilang maraju. Nggak tahu orang Ambon, orang Timur, kira-kira hampir sama itu. Karena berdoa belum dijawab oleh Tuhan, maraju, ngambul.
Itu nggak bisa, saudaraku. Itu belum guncangan sudah gugur. Kita sudah mendapat kesempatan menerima kerajaan yang tidak terguncangkan. Mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Coba saudara lihat kualitas dari ibadah di akhir zaman semacam ini. Coba saudara baca ayat ini, saudara akan melihat betapa hebatnya Allah ini. Betapa hebatnya Allah yang hadir di dalam kebaktian kita. Kita tidak ada kesempatan untuk main-main. Kita tidak ada kesempatan untuk ngambul. Kita tidak ada kesempatan untuk meraju. Tidak ada kesempatan. Tapi rasa takut. Kalau kita tidak melayani, kita rasa takut. Kalau kita tidak beribadah, kita rasa takut kepada Allah. Sebab Tuhan itu baik. Ucapan syukur selalu naik di hadapan Tuhan. Waktu hujan semacam ini masih bisa tembus sampai masuk di dalam gereja. Oh, syukur Tuhan. Sekalipun rintangan hujan deras, mungkin di jalan banjir, tapi Engkau masih memimpin kami sampai di sini. Ucapan syukur itu ada. Bukan berbangga, aku hebat. Sekalipun hujan, kok bisa sampai lihat begini loh, harus tonton. Nah, itu bukan begitu. Bukan begitu. Nah, itu namanya tidak takut sama Tuhan. Tidak takut sama Tuhan. Saya pernah melayani seorang ibu janda tua. Ibu janda yang tua ini setiap kali kebaktian, dan kalau dia tidak sampai tidak kebaktian, itu berarti dia sudah berada dalam halangan yang hebat sekali. Dan saya harus pergi lihat. Betul, satu waktu dia nggak datang kebaktian. Paginya saya lihat itu pagi, malam kebaktian dia tidak datang. Paginya saya pergi lihat. Saya lihat jalan dari rumahnya untuk pergi ke gereja. Luar biasa hebat, sulitnya. Saya harus naik, pegang di rumput, untuk naik di bukit, di mana di atas bukit situ rumahnya. Itu pun rumah kontrakan. Lain kali batu, lain kali licin. Saya pikir saya baru satu kali ke sini sudah begini sulitnya. Dia tiap hari. Saya melihat satu ibu yang sungguh-sungguh. Saya bilang sama pengerja, kalau ibu ini tidak datang kebaktian, itu berarti dia sudah benar-benar ada halangan yang dia tidak bisa atasi. Kita harus lihat dia. Dia mengucap syukur. Waktu ia meninggal, ia tunggu gembalanya. Dia tidak mau meninggal sebelum gembalanya pulang. Waktu itu saya mengajar di Surabaya. Dia tunggu. Di waktu meninggal, saya layani dia, saya pegang tangannya sampai terus dia pergi, diangkat oleh Tuhan. Betapa indahnya matinya segala kekasih-kekasih Tuhan. Ini mengucap syukur sebab guncangan datang. Sekalipun guncangan itu hebat, tapi untuk melihat orang yang tetap di dalam dia tidak tergoyangkan. Jadi coba kita lihat bagaimana hebatnya kalau tabut perjanjian ini ditunjukkan oleh Tuhan, di mana Allah hadir di atas tabut perjanjian ini. Kalau gereja Tuhan nanti akan mengalami suasana semacam ini, saudara-saudaraku. Rasa takut, bukan takut karena beras harganya naik, dolar naik dan sebagainya, bukan takut itu lagi. Takut kepada Tuhan, ucapan syukur kepada Allah itu kita rasakan. Takut kalau tidak melayani Tuhan, takut kalau tidak beribadah kepada Tuhan. Itu ketakutan yang nanti akan terjadi dalam gereja Tuhan. Dan kalau suasana itu sudah terjadi, saudara-saudaraku, penyembahan kita kepada Tuhan sudah itu luar biasa naiknya. Penyembahan itu akan benar-benar kita bisa rasakan, sebab Tuhan bertahta di tengah-tengah umatnya. Mari kita kembali Wahyu Fatsal 11 tadi. Sekarang kita membaca Wahyu Fatsal 12.
Kita membaca Wahyu pasal yang ke-12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Wahyu 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Ya, maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari. Seorang perempuan berselubungkan matahari. Dengan bulan di bawah kakinya. Ya, dengan bulan di bawah kakinya. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ya, 2. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Ia berteriak kesakitan. Tolong. Yang sebelah kiri dulu. Ya. Yang sebelah kanan. Ya. Iya. Ini Wahyu 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Seorang perempuan, tolong tunjukkan seorang perempuannya. Ya. Bersalut, orang perempuannya. Ya, itu orang perempuannya. Bersalut dengan matahari. Ya. Kemudian di atas kepalanya ada 2 bermahkota dari 12 bintang. Ya. Kemudian ada bulan di bawah kakinya. Iya, puji Tuhan. Inilah Wahyu 12 ayat 1. Kemudian yang sebelahnya, buka. Yang sebelah tadi adalah tabut perjanjian. Tabut perjanjian. Wahyu 11 ayat 19. Tabut perjanjian. Saudara-saudaraku, kalau kita bandingkan di sini Wahyu 11 ayat 19 itu adalah Wahyu 12 ayat 1 dan 2. Itu pengertiannya, ya. Jadi yang disebutkan tabut perjanjian itu sebenarnya bicara tentang gereja Tuhan yang tadi saya ceritakan tentang di mana Allah sudah ada di atas. Itu gereja Tuhan. Gereja Tuhan. Tabut perjanjian ini terdiri dari 2 bahagian, saudara-saudara. Tabut perjanjian ini terdiri dari 2 bahagian. Yang pertama, tabut itu sendiri, tabutnya. Kemudian yang kedua adalah tutupannya. Ya, itu yang kedua, tutupannya. Jadi tabut perjanjian ini 2 bahagian besar. Pertama tabutnya itu, kemudian yang kedua adalah tutupannya. Pengertiannya adalah gereja Tuhan yang disebut nanti mempelai wanita. Juga terdiri dari 2 unsur, 2 bagian. Yang pertama adalah wanita, seorang wanita. Itu yang pertama, seorang wanita. Itu gereja yang terdiri dari manusia yang berdarah berdaging seperti kita semua. Itu manusia. Kemudian yang kedua merupakan yang menyalut, menutupi seperti tabut perjanjian ditutupi oleh tutupan pendamaian. Demikian dengan wanita ini disalut, ditutupi oleh pertama matahari, bicara tentang Allah Bapa. Allah Bapa, matahari itu Allah Bapa. Kemudian bulan itu Allah Anak. Kemudian bintang-bintang itu Roh El Kudus. Coba tunjukkan di perbandingannya ini supaya sudah lihat. Tabut perjanjian seorang wanita. Coba tunjukkan tulisannya. Iya, tabut perjanjian itu artinya seorang wanita, sama dengan itu adalah gereja Tuhan
itu adalah mempelai anak Allah. Bulan itu anak Allah yang menjadi korban. Itu dengan tanda darah. Bulan itu dengan tanda darah. Dia menjadi korban. Darah itu, korban Kristus itu tempat berdirinya dari gereja Tuhan. Jadi gereja Tuhan kalau menyingkirkan korban Kristus, menghapuskan darah Yesus, itu sama dengan gereja Tuhan tidak punya dasar, tidak punya pendirian. Kalau rumah tidak punya fondasi, kalau manusia tidak punya tempat pendirian, saudara-saudaraku, kalau tabut perjanjian tidak punya tutupan, tidak ada naungan. Gereja Tuhan tanpa korban Kristus, dia tidak ada naungan. Dia tidak punya naungan. Unsur yang kedua, kerubium pertama. Salah satu kerubium, ya, kerubium pertama. Ini bicara tentang matahari. Matahari disalut dengan matahari. Ini bicara tentang Allah Bapa dengan kasihnya, ya. Allah Anak tadi dengan darahnya. Allah Anak itu dengan darahnya. Itu yang pertama, Allah Anak dengan anak Allah dengan darahnya. Matahari adalah Allah Bapa dengan kasihnya. Yang ketiga, kerubium yang ketiga. Kerubium yang kedua. Kerubium yang kedua ini tentang 12 bintang. Dalam gereja Tuhan itu bicara 12 bintang. Itu sama dengan Allah Roh El Kudus. Allah Roh El Kudus. Allah Roh Kudus. Ini sangat mendasar. Ini saya jelaskan, ini semua dasar. Sebab perkembangannya nanti akan begitu banyak sekali. Tapi saya sengaja menuliskan ini buat sidang jemaat untuk lihat ini dasar, sehingga nanti saya menerangkan perkembangannya. Saudara punya dasar ini, ya, mempunyai dasar yang kuat. Sekarang yang ketiga atau C. Saya tunjukkan saja tulisannya dulu, saya akan terangkan kemudian. Isinya, isi dari tabut perjanjian. Jadi tabut perjanjian ini bukan tanpa isi, ada isinya. Isinya adalah nomor 1, buli-buli berisi mana. Tunjukkan buli-bulinya, iya. Buli-buli berisi mana. Sekarang buat gereja Tuhan dikatakan berisi. Itu artinya berkualitas. Gereja Tuhan punya kualitas. Jadi gereja Tuhan ini jangan tanpa kualitas. Kualitas gereja Tuhan itu diukur dari apa? Bukan dari gedungnya, bukan dari kekayaannya, bukan itu, saudara-saudaraku, ukuran kualitas dari suatu gereja. Kecil atau besar, bukan jumlah anggotanya, bukan diukur siapa pendetanya, bukan itu ukurannya. Isinya yang pertama adalah firman Allah. Itu isinya. Firman Allah. Itu kualitas dari gereja Tuhan. Kalau gereja Tuhan itu mempunyai firman Allah, pendalaman firman Allah, pengajaran firman Allah,
Pengajaran tentunya pengajaran yang benar dari firman Allah. Itu kualitas dari gereja Tuhan. Itu isinya gereja Tuhan itu. Gereja Tuhan katakan berkualitas, punya isi, punya kualitas. Kalau gereja Tuhan itu punya firman yang kuat, itu kualitas dari gereja Tuhan. Sekarang yang kedua nanti saya akan jelaskan. Yang kedua, tongkat Harun. Memang di dalam perjalanan bangsa Israel sudah disebutkan beberapa tongkat itu. Pertama tongkat Harun, tongkat Musa, tongkat Harun. Kedua tongkat Musa. Ini selalu dipakai ini. Tapi yang dimasukkan dalam tabut perjanjian adalah tongkat Harun. Dia mempunyai kuasa kepemimpinan dan imamat. Ini tongkat Harun, raja dan imam. Ini bicara tentang Roh El Kudus. Jadi gereja Tuhan itu disebutkan punya kualitas, punya isi, punya kualitas. Kalau gereja Tuhan itu berada dalam pengaruh kuasa Roh El Kudus. Gereja Pantekosta pada umumnya, saudara-saudaraku, juga sudah mulai kehilangan kuasa Roh Kudus ini pada umumnya. Dan coba-coba untuk kembali pada Roh Kudus, tetapi dengan cara yang lain, sehingga yang tampil bukan Roh Kudus tapi malah daging. Ini kita harus waspada. Jadi gairah dari gereja Pantekosta sekarang untuk kembali kepada suasana Pantekosta sudah kelihatan, tetapi saudara-saudaraku, banyak kali kita tidak pada Roh Kudus tapi pada daging, emosi, ambisi. Itu banyak dalam gereja Tuhan, sebab ingin maju dengan ambisi, bukan dengan Roh Kudus, dengan ambisi. Ambisi itu membuat orang maju. Bagi kita jangan ambisi, Roh Kudus membuat kita maju. Tidak punya Roh Kudus, ya ambisi itu yang kerja dalam gereja Tuhan. Ini bahaya sekali. Kita harus bisa, saudara-saudaraku, memiliki satu kehidupan yang tergembala betul, sebab supaya dapat menimbang. Jangan kita disusupi oleh bukan perkara yang betul. Banyak hal-hal, saudaraku, yang kelihatan seperti Roh Kudus tapi sebetulnya bukan. Roh daging namanya, itu roh daging. Itu jatuh pada gereja di jemaat Galati. Jemaat Galati ini mulai dengan roh, lama-lama kehilangan roh, mereka ganti dengan daging. Perhatikan, kalau daging ini, saudara-saudaraku, dibiarkan, yang masuk nanti roh setan. Jadi jaga, jangan sampai daging itu masuk, roh setan masuk, itu membuat kekacauan, pertempuran, itu membuat perkelahian, membuat macam-macam dalam gereja Tuhan. Kalau dibiarkan terus, orang itu bisa jadi gila. Dirasuk setan namanya itu. Sebab tadinya memang mulainya roh, tetapi tidak dijaga. Roh ini tidak dijaga, tidak diberikan, saudara-saudaraku, suatu penghormatan kepada Tuhan. Roh itu suka menyembah Allah, roh itu suka cari firman. Kalau kita katakan kepenuhan Roh Kudus tapi kita tidak mau firman, bahaya. Nanti tidak ada roh lagi, yang ada daging, bukan roh lagi. Sebab roh dan firman itu tidak bisa dipisahkan. Kalau roh itu roh yang betul, begitu dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia suka menyembah Allah yang betul, dia suka firman. Itu roh. Kalau enggak, saudaraku, kepenuhan Roh Kudus tapi firman Allah enggak mau, ini sangat diragukan. Yang semacam ini kelihatan seperti roh, tapi yang ada sebenarnya tinggal daging. Roh daging. Kalau roh daging itu dibiarkan, yang masuk nanti roh setan, membuat
kericuhan di dalam sidang jemaat dan sebagainya, membuat hati iri pada yang lain. Nah, ini roh daging. Kalau roh daging itu dibiarkan, roh setan yang masuk. Kalau roh setan yang masuk, orang bisa jadi gila. Jadi bukan roh yang bikin gila orang, bukan roh Allah bikin gila. Oh, jangan kepenuhan Roh Kudus nanti gila. Enggak gila. Yang bikin gila itu ya itu tadi itu. Sebab dia tidak mengucap syukur kepada Allah dalam ibadahnya, dalam pelayanannya. Saudara-saudaraku, itu terjadi dalam Galati, dalam jemaat Galati, dan Rasul Paulus tegur keras. Kamu mulai dengan roh, tapi selesaikan, tamatkan dengan daging. Yang ketiga, dua loh batu. Ya, itu isi dari tabut perjanjian, dua loh batu. Ya, sebelah sini artinya bagi kita sekarang ini adalah kasih. Ini bicara tentang kasih. Ya, sekarang saya akan terangkan sudah kualitas sesungguhnya dari gereja Tuhan. Ya, sebelah sini ya, sebelah sini. Kualitas, ya. Kualitas dari gereja Tuhan. Dimulai dari adanya firman atau tidak. Di dalam pelayanan Tuhan Yesus 3,5 tahun di Yudea, di tanah Kanaan, ya, 3,5 tahun dia melayani. Sudah lihat dia pergi ke rumah-rumah sembayang bangsa Israel. Di dalam rumah sembayang, coba saudara baca di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saudara baca saja. Semua Injil menceritakan. Setiap kali Yesus masuk dalam rumah sembayang, Tuhan mengajar. Bukan berarti tidak perlu penginjilan, jangan salah terima. Setiap kali Tuhan masuk dalam rumah Allah, Tuhan mengajarkan tentang firman Allah. Setiap kali, baca saja di dalam, dia mengajar, dia menyembuhkan dan sebagainya. Dia mengajar di dalam rumah Allah. Itu harus terjadi di dalam sidang jemaat. Sekarang bicara tentang sidang jemaat sebagai suatu tanda yang sangat nyata. Sebagai suatu tanda yang sangat nyata bahwa jemaat itu dipimpin oleh Yesus sebagai imam besar. Yesus ada dalam sidang jemaat itu. Untuk meningkatkan kualitas dari mempelainya adalah kalau di dalam jemaat itu ada pengajaran firman. Itu tanda yang paling nyata sekarang ini, saudaraku. Itu tanda. Jadi dulu kalau Yesus masuk dalam rumah Allah, dia mengajar. Sekarang di mana ada pengajaran, itu bukti bahwa Tuhan hadir di dalam sidang jemaat itu. Ada pembukaan firman. Jadi kalau dalam satu sidang jemaat ada pembukaan firman, itu bukti yang praktis dan nyata bahwa Allah hadir menjadi gembala di dalam sidang jemaat itu. Allah hadir menjadi gembala dalam sidang jemaat itu. Jadi bukan manusianya, bukan manusia. Firman itu, kita digembalakan oleh firman Allah. Saudara-saudaraku, Yesus Kristus menjadi gembala dalam kehidupan kita sekalian. Firman penggembalaan yang menyatakan dosa kita, yang menegur kita, yang menasihati kita. Itu firman penggembalaan. Itu sebabnya sangat
Tuhan menghargai dalam sidang jemaat yang tahu menghargai firman Allah sebagai jawaban dari segala persoalan. Saya bukan mengatakan jangan datang ke saya, silakan saudaraku. Tapi saya lebih menghargai seorang yang datang membawa masalahnya, mendengarkan firman Allah yang dibukakan, terutama dalam Bible study. Sebab Tuhan langsung menggembalakan saudara. Tuhan langsung menggembalakan saudara. Mendengar firman Allah yang dibukakan menjadi jawaban dari segala persoalan. Sebab setiap kali Tuhan hadir di dalam, sudah dalam kitab Keluaran pasal 25 tadi, setiap kali Tuhan hadir di atas tabut perjanjian itu, Dia menyampaikan firman. Tolong baca kembali ayat itu supaya kita lihat. Jadi firman ini nomor 1 sebagai kualitas dari gereja Tuhan. Keluaran pasal yang ke-25. Keluaran pasal yang ke-25 saya mau tekankan kembali. Ayat 22. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Di sana aku bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, perhatikan, aku akan berbicara dengan engkau. Aku akan berbicara. Ini firman. Aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi hadirnya Tuhan sekarang dalam bentuk firman Allah untuk disampaikan apa yang harus kita lakukan. Jadi sebenarnya bagaimana kita mendengar firman dan melakukannya? Sebab firman Allah ini, saya sudah berulang kali jelaskan, firman Allah ini masuk lewat indera kita, terutama pada kuping ini, lewat indera terutama kuping, dan yang lain-lain turut saudaraku. Sarana firman Allah masuk dalam kita, lewat lidah kita, lewat mata kita, lewat kulit kita, itu firman Allah masuk. Kalau kita mau buka ke otak menjadi pengertian, ke hati menjadi iman, ke dalam hati menjadi iman. Tolong tunjukkan firman Allah itu adalah iman. Tapi jangan hanya iman. Kalau hanya sampai di hati, Rasul Yakobus dalam suratnya pasal 2 ayat 14 sampai 26, kalau hanya iman, hanya sampai di hati, ya kita mempunyai iman, tapi mati. Sebab tidak ada perbuatannya. Tunjukkan. Jadi firman Allah ini menjadi iman dan perbuatan iman. Menjadi iman dan perbuatan iman. Haleluya. Hasilnya kebenaran. Hasilnya kebenaran. Itu hikmat yang besar. Perbuatan iman itu hikmat yang besar, menghasilkan kebenaran. Gereja Tuhan hidup dalam kebenaran. Saudara-saudaraku, dunia ini nanti akan kacau, bahkan sedang kacau. Kenapa? Sebab dunia ini hilang kebenaran. Dunia ini hilang kebenaran, tidak punya kebenaran. Banyak kita cari sebabnya, mengapa kok kacau begini. Kalau kita mau lihat dengan kacamata firman Allah, kita akan melihat, dan kalau kita jujur mengaku, mengapa terjadi keguncangan? Karena dunia kehilangan kebenaran. Kalau manusia mau kembali kepada kebenaran, Tuhan tolong. Itu sebabnya gereja Tuhan di tengah-tengah kacaunya dunia ini, saudara-saudaraku,
Cari firman, pegang pada firman. Sebab kalau kita berpegang pada firman, saudara-saudaraku, sekalipun kekuatan kita kecil, tetapi Tuhan akan melindungi kita dari segala percobaan yang akan menimpa seluruh dunia ini. Dalam firman Allah itu ada kebenaran. Jangan ragu-ragu bertindak kebenaran di tengah-tengah guncangan dunia ini, saudara-saudara. Pikiran kita pikir kalau kita ikut firman kita akan hanyut, kita akan gugur. Itu katanya dunia. Sebab memang dunia tidak ada kebenaran. Guncangan yang terjadi di bumi ini sekarang, saudaraku, karena bumi ini tidak lagi punya kebenaran. Hilang kebenaran dari Allah. Masing-masing kebenaran sendiri. Masing-masing kebenaran sendiri. Tunjuk salah si A, tunjuk salah si B. Ini kebenaran sendiri. Ini yang membuat kacau balau. Sebetulnya kalau kita mau benar-benar mau kembali pada suasana damai, ya kembali kepada kebenaran. Jalannya ya ibadah sungguh-sungguh, dengarkan firman. Coba semua orang dengarkan firman dengan baik. Tidak usah satu negara ini, tidak usah. Satu rumah tangga. Dengarkan firman Allah dengan baik. Tidak perlu kacau, tidak perlu. Tapi kalau kehilangan kebenaran, kacau. Apalagi kalau negara kehilangan kebenaran. Apalagi kalau dunia kehilangan kebenaran. Saudara bisa gambarkan betapa dahsyatnya kekacauan yang akan terjadi. Dan yang lebih gawat lagi adalah kapan bisa selesai. Kapan bisa selesai? Kalau tidak kembali kepada kebenaran, saya ingin tanya kepada saudara-saudara, kapan percobaan bisa selesai? Sebab itu kualitas dari gereja Tuhan jangan sama dengan kualitasnya dunia. Surat Roma pasal yang ketiga. Roma pasal yang ketiga. Surat Roma pasal yang ketiga. Ayat 9. Dengar, baca baik-baik. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Ya, sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, itu orang kafir, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Jadi manusia berada di bawah kuasa dosa. Perhatikan ayat 10. Seperti ada tertulis. Sebab ada tertulis. Tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Seorang pun tidak. Ini. Terus. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Seorang mencari Allah. Terus. Semua orang telah menyeleweng. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Terus. Tidak ada yang berbuat baik. Terus. Seorang pun tidak. Terus. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Terus. Lidah mereka merayu-rayu. Terus. Bibir mereka mengandung bisa. Terus. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Ini sumpah serapah yang sebetulnya kepahitan. Mulut mereka penuh dengan bisa kepahitan, akar kepahitan. Sumpah serapah. 15. Kaki mereka cepat menumpahkan darah. Terus. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Iya, di terus. jalan damai tidak mereka kenal. Jalan damai mereka tidak kenal. Rasa takut akan Allah tidak ada pada orang itu. 19. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh di bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Iya, sekarang di mana pengampunan itu? Ayat 6 pasal 4. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah
bukan berdasarkan perbuatannya. Ya, bukan berdasar perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Dan yang ditutupi dosa-dosanya. Iya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Iya, terima kasih. Jadi ini jalan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita mau kembali kepada Tuhan, menerima pengampunan, mengaku dosa kita kepada Tuhan, kesalahan kita. Jadi ini sudah suatu kualitas dari gereja Tuhan nanti. Di tengah-tengah kacaunya dunia ini, Tuhan sedang akan mengetengahkan, akan menaikkan ke permukaan orang-orang pilihannya, orang-orang pilihan Tuhan. Kita berada dalam negara yang sedang kacau. Kita harus mengakui, kalau saya bicara ini, saya tidak bermaksud untuk mendiskreditkan siapapun juga, tidak. Tapi fakta kita dalam suasana prihatin di hari-hari ini. Mari kita anak-anak Tuhan coba memikirkan lebih dahulu, menjadi patriot terkemuka untuk kembali kepada jalan yang benar. Kembali kepada jalan yang benar. Tuhan sudah menunjukkan jalan kepada kita. Kita kembali kepada jalan yang benar, dan Tuhan memberikan kita pertolongannya. Puji Tuhan. Jadi ini yang pertama, kualitas dari gereja Tuhan akan dilihat dari gereja itu benar atau tidak. Dan benar tidaknya gereja itu terkandung dari bagaimana gereja itu menerima firman, mempraktikkan firman di dalam kehidupannya. Sebab kalau firman ini dipraktikkan, saudara-saudara, kita akan mengalami begitu banyak perkara-perkara mujizat yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Ada kuasa dari iman. Apa kuasa iman? Di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, 1 Yohanes pasal yang kelima, ini kuasa dari iman. Jadi kalau hidup dalam kebenaran oleh iman, kita mempunyai kuasa yang mengalahkan dunia ini, saudara-saudara. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Iya, terus? Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Jadi ini melakukan perintah Allah. Terus? Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Kita menuruti perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Dengar baik-baik. Perintah itu tidak berat. Yang bilang berat itu setan. Daging itu bilang berat. Perintah Allah itu mana bisa berat. Yang bilang berat itu daging. Memang daging tidak bisa. Daging ini tidak mampu, sebab memang ditandai dengan kelemahan. Setan bukan tidak bisa, tidak mau. Jadi yang bilang berat adalah setan, sebab dia tidak mau. Oh, berat. Sebenarnya bukan berat, dia tidak mau. Daging dia bilang berat, kenapa? Juga karena dia tidak suka melakukannya. Tapi kalau kita menurut perintah Allah, Tuhan katakan itu ringan. Begitu kita melakukan, kita tidak melakukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi Allah langsung dengan kekuatannya, saudara-saudara, melakukan di dalam kita sesuatu yang heran. Coba
Waktu bangsa Israel dalam keadaan takut, mereka tidak bisa mengatakan gak bisa angkat. Memang dia tidak mau. Setan katakan tidak bisa diangkat, sebab memang dia melawan perintah Allah. Dia melawan perintah Allah. Tapi waktu Musa mengangkat, apa beratnya dia angkat tongkat, kemudian laut terbelah. Ada jalan keluar yang tidak bisa dipikir oleh manusia sampai hari ini. Tidak ada manusia pemikir siapapun bisa memikirkan bagaimana laut kosong itu bisa terbelah hanya karena Musa mengangkat tongkat itu. Tapi kalau kita lihat dari iman, dari kacamata iman, kita lihat apa? Orang yang taat dengar-dengaran pada perintah Allah, melakukan mujizat Allah, bisa mengerjakan mujizat dari yang manusia tidak bisa lakukan, itu dia lakukan. Itulah namanya mujizat. Kalau manusia bisa lakukan, ya bukan mujizat. Kalau manusia bisa pikirkan, bukan mujizat. Apa yang manusia tidak bisa lakukan, apa yang manusia tidak pikirkan, itu dilakukan oleh Tuhan bagi kita yang mengasihi Dia. Dan itu yang namanya mujizat. Tuhan janji perjalanan kita di atas mujizatnya Allah. Kualitas dari gereja Tuhan adalah terletak bagaimana dia memiliki firman. Isi dari tabut perjanjian dinilai dari apa ada atau tidaknya buli-buli emas berisi mana. Itu letak dari suatu peti disebutkan tabut perjanjian. Kalau ada isi mana. Sebab mana yang ditaruh di situ, saudara-saudaraku, itu mana yang dibawa dari padang belantara. Bertahun-tahun lamanya tidak busuk, saudara-saudaraku. Inilah firman Allah. Buku yang paling lama di dunia ini. Buku yang paling lama di bumi. Tapi tidak pernah jadi tua. Buku yang paling lama di bumi adalah Alkitab, menulis firman Allah. Tapi tidak pernah Alkitab ini dikatakan tua, ketinggalan zaman. Tidak pernah. Selalu sesuai dengan kan. Setiap kali kita membaca, kita menemukan yang baru di dalam Alkitab. Ini namanya mujizat. Membaca firman Allah berulang kali. Oleh kemurahan Tuhan, setiap tahun saya bisa membaca oleh kemurahan Tuhan firman Allah, Alkitab ini 1,5 kali. 2 kali perjanjian baru, sekali perjanjian lama. Setiap tahun itu Tuhan sediakan bagiku. Tapi setiap hari secara rutin. Tetapi dalam kesekian kalinya itu, saya selalu menemukan perkara yang baru dalam Alkitab ini. Seandainya Alkitab ini sudah tua, wah, berapa kali saya sudah membaca ayat ini, berapa kali saya sudah menghotbahkan, bosan. Saya sendiri bosan, apalagi orang mendengarnya. Tapi karena Alkitab ini merupakan mana yang tidak pernah rusak, yang tidak pernah akan hancur. Dia sudah melewati berbagai-bagai suasana krisis di bumi ini. Dia pernah dibakar, dia pernah dibinasakan. Tapi Alkitab masih terus sampai pada hari ini. Dan saya percaya Alkitab ini sampai kita menemukan kembali di dalam kerajaan surga. Itu mujizat dari firman Allah. Gereja Tuhan punya kualitas. Anak-anak Tuhan punya kualitas. Diukur dari sejauh mana ia mendengar firman itu. Nomor 1, paling pertama kali anak-anak Tuhan dikatakan sungguh-sungguh. Lihat dari cara dia mendengar firman. Yang mengerti firman lebih tinggi lagi. Yang menjadi iman dalam hatinya, itu firman jadi iman. Yang melakukan firman Allah, dia pasti hidup dalam kebenaran. Dan orang ini dikatakan dia pemenang, dia penguasa. Coba terus, baca terus. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Terus. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia.
iman kita. Iman kita. Terus ayat siapakah yang mengalahkan dunia? Siapa mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya, orang yang beriman. Ini kualitas dari gereja Tuhan. Selama kita berpegang pada firman Allah, kita ada kemenangan. Sudah percaya? Haleluya. Ini sebahagian dari kualitas gereja Tuhan. Saya akan lanjutkan dalam kesempatan berikut. Masih ada tongkat Harun, masih ada 2 loh batu. Ini bicara tentang kualitas dari gereja Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan berhenti di sini dulu dan kita berikan kesempatan untuk firman Allah yang kita terima ini. Kita akan terima bukan perkataan yang kita dengar, tetapi dalam bentuk tubuh dan darah Kristus. Firman yang menjadi daging. Kalau saudara tadi mendengarkan firman Allah, saudara-saudaraku, sekarang biar kita menerima itu dalam bentuk perjamuan suci, dalam bentuk perjamuan suci yang akan kita makan dan kita minum menjadi darah daging dalam hidup kita. Puji Tuhan. Kita akan bangkit berdiri sambil kita melakukan nyanyian rohani nomor 204. Nyanyian rohani 204. Sungguh kurasa kekuatan. Pelayan-pelayan perjamuan suci segera tampil ke depan. Kau nyatakan dirimu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Sungguh kurasa kekuatanmu. Sungguh kurasa kekuatanmu ya Allah. Dalam firman-Mu Kau nyatakan dirimu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Bimbing langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Sungguh kurasa. Sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah. Dalam firman-Mu Kau nyatakan dirimu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam. Kur, kita angkat tangan, kita menyembah Dia. Bimbing langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan.
kita mohon kepada Tuhan. Jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Kur Bimbing langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Kur dengan U. Saat ini Tuhan sedang mengerjakan segala penyelesaian di dalam masalah kita. Tapi tujuannya Kur, tujuannya untuk memuliakan Allah. Sembahlah Dia. Kalau saudara merasa untuk menyembah Dia, sembahlah Dia. Masalahmu yang tidak terselesaikan, mungkin sudah ke sana kemari. Haleluya, 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 haleluya. Kami sudah berjalan mencari penyelesaian masalah kami. Kami tidak menemukan, tapi malam ini Tuhan Engkau bicara dalam kami. Haleluya, 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 haleluya. Sesuatu yang sudah kami tidak mampu mengingat lagi. Jalan kami yang salah, jalan kami yang menyimpang, cara hidup kami yang tidak benar. Kami sudah jauh dari kebenaran-Mu Tuhan. Dan percobaan itu menimpa kami, menimpa rumah tangga kami, menimpa ibadah pelayanan kami. Tapi Engkau berkemurahan, Engkau menyatakan itu bagi kami sekarang ini. Tuhan, berikan kami kekuatan agar kami mampu melakukan firman-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Daging kami mengatakan tidak bisa, karena memang tidak mampu untuk melakukannya, karena kami dalam kelemahan Tuhan. Setan mendorong kami untuk tidak melakukan firman-Mu, sebab ia memang bermaksud agar kami melawan Engkau Tuhan. Sekarang kami sadar dan ampuni kami. Pegang kami Tuhan, angkat tangan dua ke atas. Tuhan, pegang tangan kami Tuhan, haleluya, agar kami melakukan firman-Mu, dan kami bebas dari penghukuman, bebas dari guncangan, bebas dari percobaan yang akan menimpa dunia. Haleluya, haleluya. Kuasai pribadi kami Tuhan, kuasai nikah kami, kuasai rumah tangga kami, kuasai pekerjaan kami, kuasai ibadah dan pelayanan kami, semuanya Tuhan, haleluya. Kami percaya Engkau mampu mengerjakan mujizat di dalam kami. Segala kuasa kegelapan yang sudah menggoda kami, Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan kami perintahkan kamu keluar dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus, turunkan tangan. Sekarang Bapak, kami akan menerima tubuh dan darah-Mu Bapak. Haleluya. Engkau mengampuni dosa kami dan layakkan kami sekarang menerima berkat dari perjamuan suci ini yang akan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.